Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Venta selaku dosen pengampu mata kuliah auditing. Wah, saya Anggi Handayani dengan NPM 21030101003 ingin mempresentasikan yaitu prosedur penaksiran resiko dalam siklus pendapatan. Penaksiran resiko audit siklus pendapatan perusahaan terdiri atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa dengan pelanggan serta penagihan pendapatan dalam bentuk kas untuk perusahaan dagang kelas transaksi yang termasuk siklus pendapatan sebagai berikut. Yang pertama ada penjualan kredit, yang kedua ada penerimaan kas, dan yang ketiga ada penyesuaian penjualan. Selanjutnya ada mengembang tujuan audit. Tujuan audit untuk siklus pendapatan berkaitan dengan perolehan bukti yang cukup kuat tentang setiap asersi laporan keuangan yang signifikan menyangkut pendapatan dan saldo transaksi siklus. Tujuan audit Tujuan audit spesifik dihasilkan dari 5 kategori asersi manajemen. Memahami entitas dan lingkungannya. Langkah pertama dalam menilai resiko itu adalah memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya karena membantu auditor dalam hal berikut. Yang pertama, mengembangkan ekspektasi total pendapatan dengan memahami kapasitas pasar dan pelanggan klien. Yang kedua, mengembangkan ekspektasi tentang margin kotor dengan memahami pasar dan keunggulan kompetitif klien. Yang ketiga ada mengembangkan ekspektasi tentang piutang bersih berdasarkan rata-rata periode penagihan untuk klien dan industri. Risiko bawaan termasuk risiko kecurangan. Dalam menaksir risiko bawaan pada hasil siklus pendapatan, auditor harus mempertimbangkan faktor yang berdampak luas yang dapat mempengaruhi hasil dalam beberapa siklus, termasuk siklus pendapatan. Prosedur analisis merupakan cara yang efektif secara kos serta mengandalkan pengetahuan auditor tentang bisnis dan industri klien. Langkah pertama dalam melakukan prosedur analisis adalah memperoleh pemahaman total pendapatan terhadap hal berikut. Yang pertama ada kapasitas klien dan kedua kapasitas pangsa klien. Pertimbangan komponen pengendalian internal, lingkungan pengendalian penafsiran resiko informasi dan komunitas atau sistem informasi, pemantauan penafsiran resiko, pengendalian awal, dan strategi audit pendahuluan. Aktivitas pengendalian transaksi penjualan kredit. Transaksi penjualan ini biasanya dicatat dengan menggunakan sistem komputer yang dapat memperoleh transaksi secara real time atau setiap transaksi langsung diproses atau batch. Kemudian diproses setiap unit waktu tertentu. Aktivitas pengendalian selama transaksi penjualan harus disesuaikan dengan perubahan situasi. Dokumen dan catatan yang lazim. Yang pertama itu ada order pelanggan, order penjualan, dokumen pengiriman, faktur penjualan, daftar harga yang diotorisasi, file transaksi penjualan, jurnal penjualan, file induk dan yang terakhir ada file induk usaha. Pemrosesan transaksi pendapatan mencakup fungsi-fungsi pendapatan berikut. Yang pertama ada motorisasi penjualan, permintaan oleh sebuah entitas untuk melakukan transaksi penjualan dengan entitas yang lain meliputi hal berikut: penerimaan order pelanggan dan persetujuan perkredit. Yang kedua ada pengiriman barang dan jasa, pengiriman fisik atau penyerahan barang dan jasa meliputi hal berikut, yaitu ada pemenuhan order dan pengiriman order penjualan. Yang ketiga ada pencatatan penjualan, pengakuan formal atas pendapatan oleh perusahaan meliputi hal berikut, yaitu penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan. Transaksi penerimaan kas. Dokumen dan catatan yang lazim. Dokumen dan catatan penting yang digunakan dalam pemrosesan penerimaan kas sebagai berikut, yaitu perintah pembayaran, pradaftar, lembar perhitungan kas, isi sertifikat harian, slip setoran yang validasi, file transaksi penerimaan kas, dan yang terakhir ada jurnal penerimaan kas. Fungsi-fungsi dan aktivitas pengendalian. Fungsi penerimaan kas yang meliputi pemrosesan penerimaan dari penjualan tunai dan kredit termasuk subfungsi, yaitu yang pertama menerima penerimaan kas, yang kedua menyetorkan kas ke bank, dan yang ketiga mencatat penerimaan kas. Yang pertama itu ada menerima penerimaan kas. Risiko utama dalam memproses transaksi penerimaan kas adalah kemungkinan pencurian kas sebelum atau sesudah catatan penerimaan dibuat. Dengan demikian, prosedur pengendalian harus memberikan kepastian yang layak bahwa dokumentasi yang memastikan akuntabilitas telah dibuat pada saat kas diterima dan bahwa kas telah disimpan di tempat yang aman. Kedua, ada menyetorkan kas ke bank. Pengendalian fisik yang tepat atas kas mensyaratkan bahwa seluruh penerimaan kas disetorkan secara utuh setiap hari. Utuh berarti semua penerimaan kas harus disetorkan, yaitu pengeluaran kas tidak boleh dilakukan menggunakan kas yang belum disetorkan. Mencatat penerimaan kas. Fungsi ini meliputi pembuatan jurnal penerimaan kas melalui kasir toko dan melalui peserta posting penerimaan kas melalui pos rekening pelanggan. Berikut contoh sistem penerimaan kas. Aktivitas pengendalian transaksi penyesuaian penjualan dan pengendalian lainnya. Transaksi penyesuaian penjualan meliputi hal berikut. Yang pertama ada pemberian potong tunai, retur penjualan dan cadangan, dan yang terakhir ada penentuan nilai piutang lagi. Uji substantif piutang usaha. Piutang usaha mewakili saldo utama dalam siklus pendapatan. Piutang meliputi jumlah yang harus dibayar pelanggan, karyawan, dan perusahaan afiliasi atau rekening terpowesel serta pinjaman dan bunga keluar atas saldo tersebut. Pertimbangan ditunjukkan pada piutang kotor dari para pelanggan atas transaksi penjualan kredit dan yang berhubungan dengan rekening kontra, yaitu cadangan kerugian hutang. Jasa penugasan lain. Standar audit tidak mensyaratkan auditor untuk melakukan jasa penugasan lain, namun banyak auditor mengembangkan spesialisasi industri sehingga mereka dapat memahami kecenderungan industri dan mengidentifikasi resiko berkaitan dengan laporan keuangan yang tidak menyajikan posisi keuangan, hasil operasi atau arus kas secara wajar. Klien dengan Klien dan Dewan Komisaris biasanya ingin mengambil keuntungan penuh dari pengetahuan auditor itu. Dalam proses pelaksanaan audit, auditor dapat menetapkan tolak ukur atas kinerja perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri
Itu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.